Halo Sobat People, bertemu lagi dengan saya, V Channel, di mana kita akan membahas kisah misterius. Hai semuanya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di negeri seberang. Oke, hari ini kita akan membahas seorang pedofil, seorang pemerkosa dan pembunuh berantai asal Indonesia. Biasa sih disebut dengan predator. Wow, seram banget ya. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Next, mari kita bahas tentang si predator ini. Namanya adalah Baikuni atau sering dipanggil Babe. Kejahatan dimulai pada tahun 90-an, tapi baru tertangkap tahun 2002, tahun 2010. Wow, lama juga ya. Kalau dipikir-pikir, motifnya apa ya? Kenapa ya? Daripada kita bertanya-tanya, yuk kita cari tahu apa motifnya. Baikuni alias Babe lahir di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia tahun 61. Orang tuanya adalah seorang petani. Keluarganya dari keluarga sederhana, atau bisa dibilang ya kekurangan lah, tapi tidak terlalu kekurangan. Dan ternyata hidup Babe ini juga adalah kurang bahagia. Selama sekolah, Babe ini sangat sering dihina, diejek sama teman-temannya. Bahkan pada saat kelas 3 SD, Babe ini tidak naik kelas. Makanya di sekolah dia itu selalu dikatain, oh, bodoh, tidak naik kelas, bla 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 bla. Mungkin dia pusing kali ya di sekolah. Dan ternyata bebannya cuma tidak di sekolah doang. Orang tuanya juga sangat keras. Orang tua yang sangat berdisiplin. Aduh, kasihan banget ya si Babe, masih kecil, udah banyak tekanannya. Akhirnya Babe ini memutuskan dan dia nekat pergi ke Jakarta. Mengadu nasib nih. Ke Jakarta dia hanya bermodalkan nekat, nggak pakai uang guys. Gimana ceritanya? Aduh, sekarang nggak megang uang 1000 aja gimana gitu. Jadi ketika Babe ini sudah sampai di Jakarta, dia hanya bisa mengamen di daerah lapangan benteng. Masa mudanya penuh dengan kekejaman. Gimana gak kejam? Di sekolah diomongin, di rumah dikerasin, akhirnya dia pun minggat. Tapi yang lebih parah, ternyata dia itu pernah disodomin sama preman jalanan. Wow, sempurna banget kehidupannya ya. Nah, pada suatu hari Baikuni ini ketemu seseorang namanya Cu Saputra. Cu Saputra ini mengajak dia untuk pergi ke Kuningan untuk memelihara kerbau. Mungkin Babe ini sudah merasa di Jakarta sudah nggak mungkin lagi, dan akhirnya dia pun ikut dengan Cu Saputra. Di sana dia menggembala kerbau-kerbau dan menjaganya. Tapi ada untungnya juga dia pergi ke sana. Di sana dia ketemu seorang wanita idamannya. Akhirnya Babe pun memutuskan untuk menikah di umur 21 tahun guys. Tapi bayangin aja guys, walaupun dia sudah menikah, ternyata dia masih memiliki. Tapi bayangin aja guys, walaupun dia sudah menikah, kita pikir dia udah bahagia banget ya. Ternyata tidak. Jadi Babe ini memiliki trauma masa muda. Trauma yang terus menghantui dia. Dia masih mengingat masa-masa lalu yang pahit-pahit, yang sakit-sakit, sehingga dia terus-terusan merasa trauma. Sampai bayangin aja, dia nggak pernah ngelakuin hubungan suami istri dengan istrinya. Sampai suatu hari istrinya meninggal. Aduh, kasihan ya. Dan akhirnya Babe pun merenung, sedih sendiri, dan dia memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Dan di ibu kota dia memulai hidupnya di terminal Pulau Gadung. Dia menjual rokok, menjual asongan, dan yang lebih spesialnya dia merawat anak-anak jalanan guys. Dia memandikan, menjaga, merawat, mengajak anak-anak menginap. Bahkan pernah juga anak-anak dibawa menginap ke Magelang. Mungkin karena terlalu sering bertemu dan sudah berpengalaman, maka dari situ muncullah hasrat menyimpangnya. Apalagi dia nggak perlu susah-susah nyari korban, dia tinggal pilih ABCDFG, kan banyak. Dan asal kalian tahu guys, anak-anak juga menganggap Babe itu adalah seseorang yang sangat baik, menganggapnya sebagai dewa penolong. Nah, nggak sampai di situ guys. Babe ini punya kebiasaan. Babe ini akan berangkat jam 5 dan akan kembali jam 10. Ketika dia kembali jam 10, dia akan mengurus anak-anak.
dia akan membangunkan, dia akan memberi makan. Dengan hal seperti itu, warga sekitar jadi nggak perlu curiga dong, karena dia baik gitu. Hingga suatu hari Babe ditangkap. Wow, ditangkap? Kok bisa? Kenapa? Mau tahu dong gimana sih? Setelah dicari tahu dan setelah ditahan oleh polisi, Babe pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan mutilasi. Pada tanggal 9 Januari 2010, di kontrakan Jalan Gang Masjid Pulau Gadung, Jakarta Timur, korban bernama Ardiansah, usia 9 tahun. Dan ini sangat mengejutkan. Gimana nggak terkejut ya? Tapi yang membuat aneh, ketika Babe itu ditangkap, dia tidak merasa bersalah, dia santai, dia tenang. Udah mendarat daging kayaknya ini. Jadi pada tanggal 8 Januari ditemukan jasad anak tanpa kepala di pinggir jembatan Jalan Raya Bekasi kilometer 27 arah Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan kepalanya ditemukan keesok harinya di jembatan Pulau Gadung di dekat terminal. Wow, seram banget ya tuh. Bukan hanya dibunuh, diperkosa, tetapi juga dimutilasi. Setelah dicek ke lokasi dan diinterogasi kepada beberapa saksi yang ada di tempat, ternyata ada juga laporan kepada polisi bahwa ada keluarga yang kehilangan anaknya, namanya Nur Hamidah, 42 tahun. Setelah dicek, ciri-ciri korban persis dengan anaknya yang hilang, dan ternyata Ardiansah memang sering ke rumah Baikuni alias Babe. Dia sering bermain, menginap. Berdasarkan info, Babe pun ditangkap di rumahnya. Sadis banget ya. Ardiansah sih nggak mau. Dan dia pasrah tanpa perlawanan. Setelah panjang cerita, polisi pun melakukan interogasi dan langsung menyelidiki di rumah Babe. Pada saat polisi menyelidiki, polisi menemukan kardus, golok, dan tali rapiah, dan baju Ardiansah yang berlumuran darah. Hasil otopsi pun akhirnya keluar. Hasil otopsi menyatakan adanya kekerasan seksual. Wow, berarti Babe membunuh dulu, memperkosa, lalu memutilasi, memotongnya hingga 4 bagian. Parah ya, serem banget. Saat diinterogasi, Babe menyatakan kesal karena Ardiansah tidak mau diperkosa, makanya dia dibunuh, diperkosa, dan dimutilasi 4 bagian. Setelah itu ditaruh di kardus dan diletakkan di jalan-jalan yang berbeda. Dan Babe ini memang selalu menyukai korban yang umur 4-14 tahun. Setelah diinterogasi lebih dalam lagi, ternyata Babe ini sudah berburu selama 17 tahun untuk mendapatkan anak-anak kecil. Dan ternyata bukan Ardiansah saja korbannya, masih banyak. Diperkirakan ada 14 korban. Dan dinyatakan bahwa Babe ini atau Baikuni ini adalah seorang pedofil, komplikasi homoseksual, dan juga nekofilia, yaitu suka berhubungan seks dengan mayat. Wow, seram juga ya. Dan menurut pengakuan Babe, pada saat diinterogasi, bagaimana perasaan Babe setelah membunuh? Apa yang ada dalam pikirannya? Babe malah berkata, detik-detik korban meregang nyawa adalah hal menyenangkan untuk saya. Wow, seram amat nih orang. Dan yang lebih sadisnya lagi, ketika Babe ditanya apakah menyesal, bagaimana? Malah dia bilang, saya tidak menyesal sama sekali. Benar-benar gila nih orang, parah. Dan pada tanggal 6 Oktober 2010, vonis seumur hidup pun dijatuhkan kepada Baikuni ataupun Babe. Akan tetapi jaksa penuntut umum meminta banding agar Babe atau Baikuni diberikan hukuman mati. Dan pada saat itu Babe pun dinyatakan mendapat hukuman mati. Tapi sampai sekarang hukuman mati ini tidak dilaksanakan. Sudah 10 tahun lebih tapi belum dieksekusi mati. Bagaimana menurutmu guys? Jika kamu punya pendapat lain atau punya info-info lain yang lebih, boleh komentar di bawah ini. Dan satu lagi, buat kalian-kalian yang punya adik, punya kakak, punya abang, punya anak, tolong dijaga, disayangi, karena kita nggak tahu motif kejahatan sampai saat ini bagaimana. Jadi, ingat, menjaga lebih baik.
Oke, sampai di sini dulu cerita kita mengenai babe. Jika ada salah, kurang, atau kurang menarik, atau kurang apa, tolong komen di bawah ini. Jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen. Salam sayang untuk kalian semua. V Channel, dah.